Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di pelajaran matematika dan kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Tentu kalian tidak asing ya dengan gambar-gambar seperti ini. Biasanya pada kelas dasar kalian sudah belajar tentang arsiran-arsiran gambar ini dan menyatakannya dalam bentuk pecahan. Lanjut saja. Sebelum kita mulai, kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan membahas tentang pecahan kali ini. Kemarin kita sudah membahas tentang bilangan dan sedikit kita belajar tentang kegunaan matematika. Kita mengenal matematika dan semoga menambah semangat kalian untuk belajar matematika. Ya walaupun dipaksakan juga tidak bisa terkadang, tapi setidaknya ada niat untuk bisa. Kemudian bilangan dan seterusnya itu tetap dipahami, jadi menjadi dasar nanti untuk pelajaran selanjutnya. Kemudian sejarahnya, jadi kita juga belajar sejarah. Pecahan berasal dari bahasa Latin yaitu fractio atau bentuk kata Latin dari frangere ya atau frangere. Jadi bacanya bahasa Inggris, ini bacaan Indonesianya, tulisannya seperti itu. Yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kata break atau pemutusan. Jadi pecahan dikenal juga dengan broken number atau fragment yang digunakan untuk menyatakan jumlah yang kurang dari seluruh unit. Misalkan setengah potong kue, seperempat atau sepertiga bagian permen. Jadi kalian dulu itu sudah diajarkan, misalkan ada kue satu buah, kemudian dipotong. Jadi itu adalah sejarah juga dari pecahan untuk menyatakan jumlah yang kurang dari seluruh unit. Kemudian pecahan adalah suatu bentuk matematika yang merupakan bilangan rasional dan dituliskan dalam bentuk A per B. A per B, yang mana A dan B merupakan bilangan bulat yang tidak sama dengan 0. Bisa kita juga mengartikan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan bilangan. Kemudian biasanya pecahan digunakan untuk menyatakan seperbagian dari sesuatu. Lihat contoh gambar di bawah. Misalkan di sini potongannya, misalkan ini pizza. Kemudian dipotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian. Kemudian untuk menyatakan jumlah yang diarsir ini berarti ada 3 per 8. Kemudian ini ada segi 6 ya. Kemudian yang diarsir ada satu bagian. Kemudian dalam segi 6 ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1/6 bagian yang diarsir. Nah. Penulisan pecahan biasanya yang kita kenal adalah bentuk seperti ini. Jadi A per B. Jadi yang bagian atas disebut dengan pembilang dan B-nya atau bagian bawahnya disebut dengan penyebut. Pembilang adalah angka yang akan dibagi bagian yang diarsir atau dikehendaki. Sedangkan penyebut adalah bilangan pembaginya atau keseluruhan bagian. Kemudian pecahan biasa. Pecahan biasa ini ya murni dalam bentuk pecahan 1/3, 5/7, 11/15. Sementara pecahan campuran ada bilangan bulatnya 2, 1/2, 7, 3/2. Kemudian pecahan biasa dapat dijadikan pecahan campuran jika pembilangnya atau bagian atasnya lebih besar dari bawahnya. Jadi 30 bagi 27 itu kan 1, sisanya 3. Jadi kalau disederhanakan jadi 1, 3 per 27. Jadi ini 1 adalah sisa dari pembagian 3. Nah, 1 ini adalah hasil pembagian dari 30 per 27 sama dengan 1. 3 adalah sisanya dan 27 adalah penyebutnya. Kemudian kalau yang tadi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, sekarang adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi contohnya 10, 3/5. Untuk jadi pecahan biasa, jadi penyebutnya 5 dikali 10 sama dengan 50. Kemudian ditambahkan 3, hasilnya 53, sementara penyebutnya tetap 5.
Selanjutnya adalah pecahan desimal. Dapat diartikan bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian 1/10. Jadi kalau ada 0,123 ini, jadi angka yang pertama ini adalah puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Kemudian contohnya 0,2 jadi 2/10. Kalau 0,25 ada dua angka di belakang koma berarti 25/100 dan seterusnya. Kemudian persen adalah pecahan per 100. Jadi 15% sama dengan 15/100. Kemudian per mil adalah pecahan per 1000. 7 per mil sama dengan 7/1000. Kemudian ada pecahan senilai di sini. Pecahan senilai adalah pecahan yang bernilai sama pada pecahan senilai pembilang dan penyebut dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, kelipatan dari bilangan yang sama itu. Jadi contohnya misalkan 20/100. Kalau umpamanya kamu sederhanakan, biasanya sama-sama dibagi 2 ini. Jadi 10/50. 10/50 bisa disederhanakan lagi, dibagi 2 lagi. Jadi 5/25. Jadi 20/100 dengan 10/50 dan selanjutnya ini adalah pecahan senilai. Jadi cukup sekian untuk pelajaran pecahan. Jadi nanti kita lanjutkan, kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan dari penambahan, pengurangan, kemudian perkalian, dan semacamnya. Cukup sekian, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Juga saya mohon maaf jika di dalam video ada salah kata atau salah di dalam pembuatan presentasi atau ada kata-kata yang salah. Jadi kalian boleh untuk tes atau bisa mengkoreksi kata-kata saya atau tulisan saya di sini jika salah pada menit atau detik keberapa. Karena saat ini kita tidak bisa pertemuan langsung, sehingga mohon maaf sekali. Jadi kesalahan saya ini tidak bisa saya benarkan atau saya konfirmasi dengan cepat atau dengan langsung. Jadi video ini banyak kesalahannya. Jadi mohon maaf sekali jika terjadi kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.